Oke, mau bahasa Indonesia apa? Soal pergi dikirim ke pesan. Jadi selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Ibu sekalian sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mau belajar bagaimana caranya membaca, menulis dan berhitung. Ini jadi di sini saya ditugaskan untuk mempraktekkan atau memberikan pendidikan tentang buta aksara atau buta membaca, menulis dan berhitung. Jadi sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena saya mengganggu sedikit waktu istirahatnya. Jadi terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu. Di sini kita akan mempelajari yang pertama untuk pertemuan pertama yaitu membaca. Ini tidak ditulis dulu, kita mengenal dulu tentang membaca. Oke. Yang pertama itu membaca. Membaca dalam membaca itu kita akan mengenal yang pertama itu huruf dan juga huruf vokal. Kalau huruf kita mungkin untuk jenjang SD, anak-anak SD, SMP, SMA sudah mengetahui ada namanya A, B, C, D sampai Z. Nah, kalau misalnya di huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Jadi mungkin sebagian ada yang sudah mengetahui atau yang belum juga. Di sini akan kita sama-sama pelajari. Untuk yang pertama, untuk Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari tentang huruf vokal. Huruf vokal. Oke, huruf vokal itu tidak seperti huruf biasa. Kalau huruf biasa itu kan A, B, C, D sampai Z, ya. Nah, kalau huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk huruf vokal. Jadi huruf vokal itu biasa digunakan ketika kita membaca. Kalau misalnya anak-anak SD kan diajarkan A, I, U, E, O sampai mereka bisa. Kalau kita yang sudah ibaratnya berumur mungkin lebih cepat lah nangkapnya. Kalau anak SD kan harus diulang-ulang. Kalau kita mungkin sudah mengenal apa itu A, I, U, E, O, maka kita akan mudah dalam membaca. Nah, yang pertama di sini ada huruf ini bisa disebut huruf A. Terus ini huruf I, U, E, O. Itu untuk huruf vokal. Nanti akan sama-sama kita baca ya untuk membaca. Terus ada lagi yang kedua itu namanya huruf konsonan. Ini belum kita praktekkan dulu ya. Jadi saya akan mengenalkan dulu terlebih dahulu apa itu huruf vokal, apa itu huruf konsonan. Oke, kalau huruf konsonan itu yang seperti kita ketahui. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, lebih banyak ya daripada huruf vokal. Kalau huruf vokal kita hanya mengenal A, I, U, E, O. Nah, kalau huruf konsonan itu lebih banyak, lebih kompleks lagi. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, kalau misalnya di jenjang pendidikan seperti reguler seperti SD, SMP, SMA, SD lah terutama ya. Biasanya anak kelas 1 atau kelas 2 diajarkan tentang huruf konsonan A sampai Z. Nah, mereka suruh mengenal huruf
suruh mengenal cara membaca juga. Nah, mereka kan lebih kompleks untuk pembelajarannya. Kalau kita lebih mengenal apa itu hurufnya terlebih dahulu. Jadi apa itu A, apa itu B, apa itu C, sampai Z. Nah, tapi yang kita pelajari terlebih dahulu itu huruf vokal untuk membacanya. Jadi huruf vokal itu memang digunakan ketika kita sedang membaca. Ya, kalau misalnya membaca contohnya yang biasa kita dengar lah. Ini Ibu Budi. Nah, berarti dimulai dari huruf I. Ini Ibu Budi misalnya. Itu yang paling sering kita dengar. Nah, kalau untuk yang lain misalnya aku suka berenang misalnya, kalau anak kecil kan aku suka berenang, berarti dimulai dari huruf A. Tuh, seperti itu. Oke. Saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita menyebutkan huruf vokalnya Bapak Ibu ya. Agak geser dong, biar kelihatan. Oke. Nah, kita mulai dari huruf vokal terlebih dahulu, nanti baru kita pelajari tentang konsonan. Nanti setelah itu masih ada lagi Bapak Ibu, bagaimana cara mengenal huruf sangu. Nah, sangu, sangau bukan sangu, sangau. Itu seperti huruf sambung kata ya. Nanti misalnya ada kepunyaannya, nah itu nanti kita belajar. Miliknya misalnya, itu nanti kita pelajari. Atau cara menyambungkan kata ya. Tapi lebih dahulu kita pelajari huruf vokal. Boleh sama-sama kita baca sama-sama Bapak Ibu, misalnya untuk huruf vokal ini dari A, I, U, E, O. Ya, rasa-rasanya seperti anak SD lagi ya. Di belakangnya kan ada anak SD juga nih. Jadi sama-sama belajar nih kita nih, sama kakek-kakeknya, bapak-bapaknya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, boleh kita coba sekali lagi Pak, Bu. Huruf vokalnya A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Paham Pak. Paham. Ya. Itu huruf vokal. Mudah kalau untuk umur kita mungkin lebih mudah lah memahami, asal kita tahu apa itu huruf A, apa itu huruf B, apa itu huruf C. Nah, selanjutnya huruf konsonan nih yang lebih kompleks, lebih banyak ya. Nah, kalau untuk ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti itu. Lebih mudah ya, karena sudah paham lah untuk konsonan. Jadi seperti ini sangat kalau bahasa kita sangat terikat antara huruf konsonan dan huruf vokal. Kenapa saya bilang sangat terikat? Karena kalau kita paham huruf konsonan, maka kita akan paham tentang huruf vokal. Sebaliknya, kalau huruf vokal kita paham huruf konsonan kalau kita sudah paham. Nah, nanti untuk menulisnya lebih mudah lagi. Jadi kalau kita sudah paham huruf, maka kita akan paham bagaimana cara menulis kalimat atau kata. Ya. Oke. Nah, saya rasa mungkin sudah lumayan paham untuk huruf konsonan dan huruf vokal. Jadi kita akan melanjutkan ke mengenal huruf sangau. Nah, sangau kalau misalnya kita tahu, sangau itu kota ya. Kalau misalnya kita di sini sangau itu kota. Kalau misalnya di sini, kalau huruf sangau yang di pelajaran ini itu huruf sambungan. Dulu ya. Ini nggak kemudian lebih terang. Nah, kita mengenal huruf C
Sengau, bukan sangau, sorry. Sengau. Tengau. Sengau. Nah, huruf sengau itu kalau di buku terdiri dari NY. Iya. Nah, NY. Terus NG. KH dan CH. Nah, ini huruf sengau. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah kata atau membaca sebuah kata, biasanya ini untuk melengkapi kalimat. Ya, ini untuk melengkapi kalimat. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah kalimat, maka dari salah satu ini akan diikutkan. Itu untuk huruf sengau. Oke, saya rasa untuk membaca mungkin sudah lumayan paham lah ya. Belum itu. Itu ya. Ya, sudah. Oh ya, Wah. jadi saya harap mungkin sudah mulai mulai ada gambaran lah untuk huruf. Jadi nanti kalau misalnya kita mencoba untuk menulis akan lebih mudah ya. Jadi mungkin untuk materi membaca saya rasa cukup. Jadi nanti akan kita sambung untuk materi menulis. Nanti akan dibagi jadi 3 sesi Pak Bu. Jadi sesi yang pertama ini membaca ya. Membaca itu akan kita bagi lagi, ada beberapa pertemuan. Tadi kita sudah mengenal huruf vokal dan huruf konsonan. Maka selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara membuat kalimat, bagaimana cara membaca kalimat, atau bagaimana cara merangkai kata dengan cepat tanpa dieja. Nanti kalau misalnya di SD itu misalnya kita membaca seperti ini. Ini yang kalau misalnya kita mengeja, ini contohnya. Nah, aku suka buah misalnya. Kalau misalnya kita menuliskan aku suka buah, kalau misal orang yang sudah paham membaca kan, dia mungkin akan langsung tahu bagaimana cara bacanya. Aku suka buah. Kalau misalnya kita mengeja, maka kita akan mengeja seperti aku, misalnya. Ya. Itu suka. Buah. Nah, seperti itu. Nanti saya akan membuat beberapa kalimat untuk kita eja bersama-sama. Tapi itu di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya atau mau disampaikan, boleh silahkan Pak Bu. Mana coba? Barang udah kita. Oh ya, yang huruf vokal dan huruf konsonan tadi ya. Oke, kita akan tulis sama-sama ya. Ya, tadi kan hanya jadi ini. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menulisnya huruf vokal dan huruf konsonan. Nanti ikuti cara saya menulis seperti apa. Ya, Dari Pak. huruf vokal dulu ya. Ya. Nah, huruf vokal. Yang pertama itu ada apa tadi? A. Ya. A. Bisa. Huruf vokal ditulis apa? Ya, yang ini langsung yang bawahnya aja. Ya, Pak. Ini. Nah, yang ini A. Selanjutnya I. Nah, kita beri garis. I. Nah, selanjutnya U. Kita beri seperti lengkungan. U. Ya. Selanjutnya itu E. Nah, kita buat seperti bulan sabit. Selanjutnya O. Nah, itu untuk huruf vokal. Nah, terus yang ini agak banyak nih huruf konsonan nih.
ABC sampai Z. Lumayan nih. Iya Ada Pak. A, ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, agak lumayan banyak ini. Dan cukup sengal juga tangannya jadinya. Enggak apa-apa, besar-besar enggak apa-apa. Kita merah ya. Sambil kopi juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita santai aja. Huruf besar. Udah, Pak. Besar enggak apa-apa, kecil enggak apa-apa. Baik ya, megang semprot sama megang pulpen susah. Bisa megang para. Bisa-bisanya pecah pulpennya karena barang ini kurang keras. Nah, bisa megang dodos. Matahari gimana bau. Enggak apa-apa. Besar-besar pun bagus, enak bacanya. Oke. Nah, ini untuk huruf vokal dan konsonan. Konsonan itu belum ditulis tadinya ya. Enggak apa Pak, konsonan yang penting kita sudah tahu bahwa konsonan itu A sampai Z misalnya. Itu konsonan. Tadi kan huruf vokal A, I, U, E, O. Udahlah kita mengingatnya. Lalu selanjutnya merangkai huruf menjadi kata. Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Boleh ngerokok Pak Guru? Boleh, enggak apa, boleh. Boleh ya. Oke, tadi yang ini boleh ditulis Bapak Ibu. Aku. Nah, yang kita eja tadi satu sampel yang kita gunakan dalam meja tadi. Aku suka buah. Ya. Aku suka buah. Tuh. Boleh kita coba sekali lagi Bapak Ibu cara mengejanya. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku.
suka aka suka buah. Perjalanan sini lagi kita kan. Jadi kita mengeja aku suka buah. Jadi kalau anak SD sudah paham mereka gimana cara mengejanya, ya. Kalau kita mungkin asing, tapi kita sebenarnya sudah bisa membacanya. Ya, apalagi kalau kita sudah tahu huruf misalnya, jadi enak kita bacanya. Ini sudah tadi ya Pak? Sudah, Pak. Oke. Untuk materi membaca saya rasa untuk pertemuan pertama ini sudah cukup dan sangat kompleks lah kita mempelajarinya. Jadinya kita sudah paham beberapa huruf, apa itu huruf vokal, apa itu huruf konsonan, apa itu huruf sengau. Jadi kita sudah mengerti, ya. Jadi nanti ketika kita menulis akan lebih mudah lagi Bapak Ibu untuk di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Bu atas perhatiannya untuk pertemuan yang pertama ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahatnya. Jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu untuk menulis. Nah, saya rasa karena kita sudah mengerti huruf tadi, maka untuk materi yang selanjutnya, untuk yang sesi selanjutnya menulis itu akan lebih mudah. Nah, oke, akhir kata terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Nah, oke.